Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ini dalam rangka untuk sama-sama kita tafaqquh fiddin. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita masih membahas tentang seputar hal-hal kontemporer, dan kita akan membahas tentang halal haram yang berkaitan dengan alat kesehatan yang berbahan hewani. Jadi ada alat-alat kesehatan itu yang berasal dari unsur hewani. Ini bisa berasal dari hewan yang halal ataupun yang non-halal. Ayat mati Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau berkaitan dengan kesehatan ini dalam keadaan-keadaan tertentu, tentunya banyak orang-orang yang memerlukan perawatan khusus berkaitan dengan kesehatan ini. Ayat mati Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga memang tuntutan kemajuan zaman dan teknologi. Kemajuan teknologi sekarang ini sangat besar dalam semua lini kehidupan kita. Kehidupan kita itu sudah dilingkupi dengan kemajuan teknologi dalam segala bidang, terutama dalam bidang kesehatan ini. Kemajuan dalam bidang kesehatan ini luar biasa, bahkan bisa merekombinasi gen dan sebagainya. Ayat mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa bahan hewani yang digunakan dalam kesehatan. Nah, di antara persoalannya adalah banyak masyarakat muslim yang merasa ragu atau tidak nyaman ketika menggunakan alat medis berbahan hewani karena belum jelas kehalalannya. Dimana termasuk kalau misalnya kita tambal gigi, itu juga sering dialami. Itu kira-kira bahannya itu bahan halal atau haram untuk menambal gigi kita itu. Ayat mati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara bahan atau alat kesehatan yang digunakan yang berasal dari bahan hewani, yang pertama adalah yaitu benang bedah atau yang sering kita sebut carbut. Ini benang yang digunakan untuk menjahit luka ketika kita operasi bedah. Nah, itu ada yang terbuat dari bahan hewani, ada yang terbuat dari bahan sintetis, bahkan ada juga yang terbuat dari bahan sutra juga ada. Ayat mati Allah Subhanahu wa taala. Di antara bahan yang berasal dari
hewani itu diambilkan dari usus domba, ya, atau kolagen dari sapi, atau bisa juga dari unsur babi juga, ya. Ini maka harus dipastikan kalau yang bahannya ada yang terbuat dari apa itu bahan jenis plastik yang nilon, ya, itu biasanya di luar itu nanti dipotong, dicabut lagi bisa. Tapi kalau untuk di bagian dalam daging itu biasanya kan itu biasanya bahan-bahan yang diambilkan dari bahan hewani, ya, yang itu nanti akan diserap oleh daging kita sehingga nanti tidak tersisa di situ dan menyatu dengan bahan daging kita. Maka itu harus dipastikan tadi, ya, bahannya adalah bahan yang halal, ya. Dan itu justru dulu awalnya yang menemukan cabut itu kan orang Muslim, orang Islam. Jadi dari usus tadi diambilkan, ya, itu digunakan untuk awalnya untuk para tentara yang terluka, ya. Jadi mereka yang banyak terluka atau terkena senjata itu, ya, mereka dijahit dengan itu. Yang menemukan dulu awalnya adalah orang Islam. Ada mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara kegunaannya adalah untuk menjahit, ya, jaringan tubuh setelah dioperasi atau karena terluka, ya. Nah, yang menjadi catatan tadi adalah harus dipastikan bahwa cabutnya ini berasal dari hewan halal dan juga disembelih dengan cara yang halal. Jadi hewan yang halal dan disembelih dengan cara yang halal. Ya, kalau tidak cara halal kan jadi bangkai, itu juga harus hati-hati. Ya, hewan yang halal tapi kalau tidak disembelih secara syar'i, maka juga alat-alat kesehatan ini perlu dipastikan dengan melalui sertifikasi. Jadi sekarang sudah banyak, ya, alat-alat medis yang berasal dari bahan hewan itu yang sudah bersertifikat halal. Sekarang sudah mulai banyak obat-obat itu juga. Kita harus lihat dulu, ada banyak pilihan jenis obat itu, kita harus pastikan bahwa itu sudah bersertifikat halal, ya. Sekarang sudah banyak pilihan. Ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di antara alat medis yang berasal dari bahan hewani itu adalah gelatin, ya. Gelatin itu berasal atau terbuat dari tendon atau kulit hewan, ya. Itu kalau untuk alat kesehatan biasanya berbentuk soft gel, ya. Bisa juga gelatin ini dibuat sebagai kapsul, ya, kapsul obat itu yang kita konsumsi itu bahannya adalah gelatin. Sehingga nanti kalau kita telan itu nanti dia akan melunak dan kemudian mudah dicerna, dan itu bahan dari gelatin hewani. Itu gelatin ini bisa berupa atau berasal dari hewan halal, bisa juga non halal, gitu, ya. Ya, kalau berasal dari babi ini harus hati-hati. Maka untuk bahan kapsul ini kita harus hati-hati juga. Kalau kita beli kapsul di apotek atau di warung atau di tempat lainnya, harus kita pastikan di situ sudah berlabel halal, ya. Karena kita tidak tahu, kalau kita tidak melihat itunya, kita bersertifikat halal atau belum. Kalau kita sendiri tidak bisa memastikan, ya. Jadi tinggal kita lihat kalau sudah ada label halalnya, insya Allah itu sudah standar halal. Kalau tidak, ya jangan kita beli, karena bisa juga gelatinnya tidak halal, ya. Apalagi kalau gelatinnya itu diambilkan dari luar, ya, dari negara non muslim, yang kebanyakan mereka
setiap saat ya berinteraksi dengan bahan non halal. Ayat mati Allah Subhanahu wa taala. Nah, digunakan juga dalam hemostatik, yaitu untuk menghentikan pendarahan. Ya, itu berupa gel tadi ya. Jadi untuk menghentikan pendarahan. Ya. Ayat mati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara bahan hewani yang digunakan dalam medis adalah kolagen. Nah, kolagen ini berasal dari kulit atau jaringan ikat sapi atau ikan atau lainnya. Ya, bahan hewani ini kan banyak. Ya. Nah, di antara kegunaannya adalah sebagai bahan penutup luka bakar. Jadi kalau kita kena luka itu bisa dikasih seperti gel gitu ya, dioles ya, atau karena itu diantaranya untuk membantu meregenerasi sel. Jadi luka bakar itu kan ya, kulitnya melepuh, itu dikasih itu bisa lebih cepat untuk meregenerasi selnya, jaringannya, jadi untuk mempercepat penyembuhan. Ya. Ayat mati Allah Subhanahu wa taala, kolagen ini juga banyak digunakan dalam perawatan luka kronis dan bedah plastik. Ya, dan ini juga ada yang berasal dari bahan non halal. Jadi kalau titik kritis dalam produk halal itu adalah bahannya bahan hewani. Ya, jadi kunci titik kritis di situ adalah kalau bahannya hewani. Itu yang kita harus hati-hati. Nah, kolagen ini adalah merupakan protein struktural yang ditemukan dalam jaringan ikat hewan termasuk kulit, tulang, dan tendon. Jadi sifatnya sangat baik dalam memperbaiki jaringan dan kulit. Ini banyak digunakan dalam dunia medis sebagai pembalut luka, filter kosmetik, dan suplemen kesehatan. Ini kolagen. Kemudian yang berikutnya, ya, bahan hewani yang digunakan dalam dunia medis itu adalah heparin. Ya, heparin ini berasal dari usus babi atau sapi. Ya, bisa dari usus babi atau sapi. Kegunaannya adalah untuk antikoagulan, yaitu mencegah pembekuan darah. Untuk mencegah pembekuan darah, yang juga digunakan dalam operasi jantung, termasuk apa itu obat pengencer darah. Obat pengencer darah itu kita juga harus hati-hati, karena kurang minum atau faktor lainnya, misalnya darahnya itu mengental, itu dikasih pengencer darah. Itu harus dipastikan nanti bahannya adalah bahan halal. Ayat mati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya di antara bahan hewani yang digunakan dalam kesehatan adalah insulin. Ya, insulin ini diperoleh dari pankreas hewan. Ya, bisa sapi, bisa babi atau lainnya. Ya. Jadi ini bagi orang-orang yang menderita diabetes ya. Jadi dia menggunakan insulin tadi dari yang berasal dari bahan hewan. Ya, yang paling banyak ya dari unsur tadi babi. Ini kita harus hati-hati. Kecuali dalam keadaan darurat ya. Tidak ada selama masih bisa dihindari dihindari. Ya. Ayat mati Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain dari bahan hewani ada juga yang
insulin dari rekombinan ya, ada rekayasa genetika, rekombinasi. Itu pun dalam proses rekombinasi itu harus dipastikan bahwa bahannya itu harus berasal dari bahan halal. Jadi direkombinasi itu bisa juga diambilkan dari unsur hewan juga, ya, insulinnya itu. Ya, kemudian direkayasa, yang aslinya kan insulin manusia dengan hewan itu kan beda, tapi bisa direkombinasi. Jadi bagian yang tidak sama diambil, digantikan dengan bahan yang sesuai dengan insulin yang ada pada manusia, itu direkombinasi. Ada mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini ya, sebagian besar insulin menggunakan rekayasa genetika, tapi versi yang hewan ini juga masih banyak tersedia. Ada mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, di antara bahan hewani yang digunakan dalam dunia medis itu adalah katup jantung ya, biologis. Ini biasanya berasal dari jantung babi atau perikardium sapi. Jadi bisa dari jaringan babi atau sapi diambil, ini dipasang di jantung manusia. Kegunaannya adalah sebagai pengganti katup jantung yang rusak. Jadi katup jantung orang ketika mengalami masalah di situ ada kerusakan, itu kan perlu diganti. Ya, gantinya bisa dengan tadi ya, bahannya asalnya itu dari babi atau sapi. Katup porsin ya, atau sapi digunakan karena kompatibilitas biologis yang tinggi. Jadi lebih cocok ya kalau dipasangkan pada katup jantung manusia, maka ini banyak digunakan. Yang ketujuh, di antara bahan hewani yang digunakan dalam dunia kesehatan itu adalah vaksin. Ya, ini vaksin banyak digunakan. Ya, vaksin apa saja itu ya, banyak, termasuk vaksin campak, polio dan sebagainya itu kebanyakan. Ini maka yang sering menjadi persoalan penting, pembahasan penting itu karena kita juga bahas tentang vaksin ini. Ya, itu banyak yang menggunakan bahan-bahan halal. Apalagi proses pembuatan vaksin ini sangat rumit ya, menggunakan canggih teknologi yang tinggi. Ya, di situ juga memang banyak yang memproduksi ini orang-orang non muslim. Yang memproduksi banyak orang non muslim. Di Indonesia sendiri masih belum banyak yang memproduksi vaksin ini. Rata-rata dibuat oleh perusahaan-perusahaan muslim. Ya. Juga nanti sebelum, kalau seperti COVID kemarin ya, paling banyak menggunakan vaksin, ya, termasuk vaksin meningitis itu, yang sekarang juga masih diberlakukan ya bagi para jamaah haji. Gitu. Ya, maka di situ juga perlu dilakukan tadi sertifikasi halal, karena yang banyak menggunakan kan, terutama jamaah haji yang vaksin meningitis itu harus dipastikan halal. Kalau di Indonesia sudah banyak yang tersertifikasi halal ya, untuk vaksin meningitis karena itu kebutuhan. Ya. Jadi vaksin ini kita harus hati-hati karena memang bahannya banyak yang halal. Ya, ketika kita mau menggunakan vaksin anak-anak kita, misalnya anak kecil itu juga ya, harus dipastikan vaksin yang digunakan adalah vaksin yang halal. Jadi diantaranya adalah untuk imunisasi. Ada mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau vaksin ini terutama di antara masalahnya adalah media tumbuh selnya dari jaringan hewan. Ya, jadi media tumbuhnya itu menggunakan bahan yang berasal dari hewani.
bisa hewan apa saja, ya, bahkan bisa dari telur atau dari babi gitu. Ya. Ada mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara bahan hewani berikutnya yang juga digunakan dalam dunia medis atau dalam dunia kesehatan adalah gigi palsu atau implan tulang yang berasal dari bubuk tulang sapi atau kerbau, atau bisa juga tulang babi, ya. Untuk ya, implan tulang. Jadi di antara manfaatnya adalah untuk implan tulang dan prostetik gigi. Ya, ini juga sudah ada sebenarnya yang bahannya itu halal juga ada. Jadi tidak semuanya bahan yang haram. Ya, sudah ada yang bahan halalnya juga ada. Jadi kita harus pastikan aja ketika kita melakukan ya implan itu, pastikan bahwa bahan yang digunakan itu adalah bahan yang halal. Ya. Ini dokternya juga harus paham juga ya, tentang produk-produk halal, tentang bahan-bahan halal. Ya, apalagi penggunanya kebanyakan kalau kita kan orang-orang Muslim, orang Islam. Ayat mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau untuk bahannya ini bisa berasal dari tulang pasien itu sendiri, atau tulang donor manusia, atau tulang hewan. Kalau tulang hewan itu tadi bisa juga bahannya dari bahan non halal, atau bahan sintetis yang mirip tulang. Ini untuk implan gigi tadi. Jadi bisa bahannya itu dari unsur manusia sendiri atau dari hewan atau bahan lain. Ada mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah bahan hewani yang digunakan dalam dunia kesehatan itu adalah tripsin atau enzim proteolitik. Ini enzim untuk pencernaan, ya, untuk membantu pencernaan, terutama untuk mencerna protein. Ya, bahannya berasal dari pankreas sapi atau babi. Banyak digunakan. Jadi digunakan untuk membantu pencernaan protein. Ini terutama digunakan bagi orang-orang yang menderita gangguan pencernaan. Ya, sehingga pencernaan proteinnya di situ tidak normal, kurang maksimal, sehingga perlu dibantu dengan enzim atau proteolitik ini. Ya. Kemudian di antara juga kegunaannya adalah untuk membersihkan luka. Di enzim tripsin ini membantu menghilangkan jaringan yang mati untuk membersihkan luka, itu menggunakan tadinya enzim tripsin. Kemudian produksi obat-obatan dan diagnosis, ya, seperti proses vaksin itu juga menggunakan itu, ya, dan juga beberapa alat kesehatan yang lainnya. Jadi asalnya berasal dari hewan, ya, itu bisa berasal dari pankreas sapi atau babi. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah vascular graft prostesis. Ya, itu kalau ada jaringan tubuh atau pembuluh darah, ya, kadang ada pembuluh darah yang mengalami kerusakan, bisa juga pembuluh darah jantung, ya, bagi orang-orang yang menderita jantung. Jadi situ kan ada pembuluh darahnya yang rusak, sehingga bisa juga dilakukan bypass, ya, diambilkan dari pembuluh darah, bisa dari dirinya sendiri, gitu ya, bisa dari donor orang lain, bisa juga diambilkan dari hewan.
ya. Bisa juga menggunakan bahan yang lainnya, ya. Jadi digunakan untuk menggantikan, menyambung atau memperbaiki pembuluh darah yang rusak, tersumbat atau hilang, ya. Ini di antara manfaatnya. Jadi alat ini penting dalam operasi pembuluh darah seperti bypass arteri, terutama jika pembuluh darah asli pasien tidak bisa digunakan. Ini jadi dia sebagai menggantikan. Ini bisa juga diambilkan dari tadi unsur hewan. Ayat mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara fungsinya adalah mengalirkan aliran darah dari pembuluh darah yang rusak, ya, agar darah itu bisa teralirkan dengan baik. Di antara contohnya adalah bagi penyakit jantung koroner atau penyempitan arteri kaki, ya. Jadi itu bisa diambilkan dari bahan hewani tadi. Jadi bisa juga diambilkan dari bahan sintetik, ya, buatan manusia. Ada bahan sintetik juga ada, dan bahan biologis ya ada. Tadi dari manusia itu sendiri, dari dalam dari tubuhnya sendiri, bisa juga diambilkan dari kalau bypass itu kayak dari kaki atau dari anggota tubuh yang lainnya. Ya, bisa juga dari unsur hewan, jadi bisa juga dari sapi atau dari babi, ya. Meskipun nanti ada prosesnya lagi. Biasanya kalau dari manusia itu kan lebih lebih cocok, ya. Tapi kalau dari unsur hewan itu kan harus disesuaikan. Jadi ada proses nanti. Proses secara kimiawi agar bisa diterima oleh tubuh manusia, jadi diolah lagi, ya, prosesnya kalau dari tubuh atau dari hewan, ya. Jadi digunakan untuk prosedur khusus, di antaranya tadi adalah katup jantung atau, ya, pembuluh darah tadi. Ada mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana solusi hukum, ya, penggunaan alat-alat kesehatan dari bahan hewani ini? Ya, tentunya dalam Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ya, Islam itu adalah solusi. Islam itu memberikan pemecahan masalah, bukan menambah masalah, gitu. Karena dalam kehidupan manusia itu, ya, semuanya kan masalah, gitu, ya. Jadi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dunia itu banyak ujiannya, banyak masalah. Maka Islam itu memberikan solusi hukumnya. Ayat mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam proses, ya, ketersediaan alat medis atau alat-alat kesehatan atau bahan-bahan kesehatan itu melalui banyak proses, ya. Nah, proses inilah yang perlu pastikan bahannya halal, alatnya halal, ya. Ayat mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yang berkaitan dengan bahannya, proses pembuatannya. Nah, prinsip dasar, ya, fikih, ya, berkaitan dengan halal haram yang berasal dari bahan hewani. Yang pertama adalah hewan yang halal dan disembelih dengan cara yang syar'i itu boleh. Jadi kalau hewan yang halal dia disembelih dengan cara yang syar'i, maka itu hukumnya boleh. Ini yang harus diutamakan. Ya, maka ahli kesehatan itu, ya, harus banyak diisi oleh orang-orang yang ahli agama juga. Dan itu, ya, ahli dalam kesehatan, ya, dan dia juga ahli dalam ilmu agama. Bahkan peluang itu sekarang orang-orang yang paham agama, orang yang hafid Al-Quran banyak diberikan kesempatan belajar di dunia
kedokteran sebagainya, akan diberikan beasiswa. Itu perlu yang diperbanyak. Jadi dokter yang hafid Al-Quran, dokter yang dia paham tentang halal haram, ya, sehingga ini bisa membantu kita ya, untuk memperoleh fasilitas kesehatan yang halal. Ada nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam sertifikasi halal juga banyak dilibatkan ya. Karena ini untuk masalah kesehatan itu melibatkan ahli syariah juga ahli sains ya, jadi harus dipadukan, diintegrasikan. Jadi tidak hanya perspektif syariah saja, tapi juga perspektif sainsnya itu juga harus dipadukan ya. Ada mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika alat kesehatan berasal dari hewan halal seperti sapi, maka hewannya harus disembelih sesuai dengan syariat Islam. Maka ya, penggunaannya yang seperti itu adalah diperbolehkan. Jelas ya, hewan yang halal disembelih dengan cara yang halal itu boleh digunakan. Tapi untuk bahan apa saja tadi kita sebutkan itu boleh. Kemudian yang kedua, bahan yang berasal dari hewan halal tapi tidak disembelih secara syar'i. Ya, hewan yang aslinya halal tapi tidak disembelih dengan yang syar'i, maka itu aslinya menjadi haram. Ya, haram karena cara penyembelihannya yang keliru, atau bisa juga hewannya malah tidak disembelih, bisa juga cara memandikannya yang keliru. Ya, misalnya mati dengan cara disetrum. Ya, hewannya mati tapi disetrum, tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Kayaknya harus dipastikan kan. Sehingga hewan yang mati dengan tidak secara syar'i itu hukumnya menjadi bangkai. Kalau bangkai hukumnya najis, itu tidak boleh dipergunakan, ya kecuali bahannya tadi sudah mengalami proses istikhalah. Istikhalah itu proses kimiawi, berubah secara kimiawi sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya. Jadi perubahan bahan itu ada yang secara kimiawi, ada secara fisikawi. Kalau perubahan bahan itu secara fisika, artinya unsur-unsurnya itu tidak berubah, hanya berubah bentuknya saja. Itu hukumnya tetap haram. Ya, misalnya gelatin itu kan asalnya dari tulang atau kulit, berarti gelatin. Itu perubahannya perubahan fisikawi, bukan perubahan kimiawi. Itu kalau perubahan fisikawi ya tetap hukumnya haram walaupun bentuknya berubah. Tapi kalau perubahan itu secara kimiawi, ya itu diperbolehkan. Contoh misalnya perubahan kimiawi itu tulang yang berubah jadi abu, itu sebenarnya perubahan kimiawi ya, karena unsurnya sudah berubah. Ya, khamar yang berubah jadi cuka itu kan boleh, ya itu perubahan secara kimiawi karena unsur-unsurnya sudah berubah, itu boleh. Ya. Ada nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia tidak mengalami perubahan secara kimiawi, maka itu hukumnya juga tetap haram. Ya. Yang ketiga adalah hewan haram yang berasal dari babi. Secara umum hewan yang berasal dari babi atau dari anjing juga, ya itu hukumnya haram dan najis. Ya, dari semua bagian tubuhnya, ya lemaknya, ya dagingnya, ya tulangnya bisa dibuat tadi jadi kalsium itu, ya kalsium itu juga kalau berasal dari babi ini hukumnya haram karena dia hidupnya juga haram, apalagi matinya. Jadi hewan yang asli hidupnya itu haram, disembelih pun dengan cara syar'i tetap haram, gitu ya. Ada mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam keadaan darurat, kalau tidak ada pilihan lain,
itu masih diperbolehkan. Ya, darurat itu ad-darurat tubihul mahzurat, itulah di antara bentuk dari rahmat dalam Islam. Ya. Jadi tidak kaku, hukum itu tidak kaku. Jadi hukum itu mengikuti keadaan manusia. Al-hukmu yatabayyaru bitabayyuriz zamani wal makani wal hali wal insan. Jadi hukum itu bisa berubah yang mengikuti perkembangan waktu, tempat, orang, dan keadaan. Ya, itu perubahan dalam hukum. Dalam keadaan darurat itu sudah secara tegas disebutkan di dalam Al-Quran kan, famanitturra ghairu baghin wala 'adin fala isma alaihi. Barang siapa yang dalam keadaan darurat, maka itu tidak berdosa kalau dia menggunakannya dari haram. Tapi kalau bukan darurat, ya enggak. Dalam keadaan darurat itu ya kaitannya dengan nyawa. Ya tadi misalnya contoh ketika orang operasi jantung, katup jantungnya rusak, nggak ada yang dari bahan halal, adanya dari bahan yang haram untuk menolong nyawanya, itu tetap diperbolehkan dalam keadaan darurat, gitu. Tapi kalau dalam keadaan normal, dalam keadaan yang kalau tidak menggunakan itu orangnya masih hidup, masih bisa, itu ya tidak diperbolehkan, gitu. Jadi dalam kaidah fikih itu al-amru kita toqat tasa. Jadi sesuatu itu apabila dalam keadaan sempit justru diluaskan, dilonggarkan. Dan ketika dalam keadaan longgar maka disempitkan. Dia dalam keadaan normal memang nggak boleh ketat dalam hukum Islam, tapi dalam keadaan darurat dilonggarkan. Yang tidak boleh jadi boleh. Ini yaitu fleksibilitas hukum Islam ya. Dalam keadaan darurat saja. Kalau tidak ya tidak diperbolehkan. Ya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau tidak ada alternatif yang halal atau yang suci itu diperbolehkan. Ya. Jadi untuk menyelamatkan nyawa, ya, tadi dia contohkan tadi ya, untuk menyelamatkan pasien itu ya terkait dengan cangkok pembuluh darah tadi, ya cangkok pembuluh darah nggak ada yang adanya dari bahan babi, ya udah digunakan. Ya, kenapa? Untuk menolong nyawa. Kalau nggak ditolong dengan itu ya orangnya mati. Jadi untuk menolong nyawa itu boleh ya tadi cangkok pembuluh darah tadi dalam operasi jantung atau ya apalagi jantung itu kaitannya dengan nyawa. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu dilakukan oleh para ulama dan pemerintah adalah ya membuat aturan. Ya, pemerintah itu membuat aturan supaya bagaimana produsen dalam berkaitan dengan alat medis ini yang mereka memperhatikan kehalalan produk itu. Ya, kalau di Indonesia sudah alhamdulillah sudah ada undang-undang jaminan produk halal itu yang menjamin bahwa seluruh produk yang beredar termasuk ya dunia medis, maka sekarang sudah mulai banyak ya kita lihat alat medis atau obat-obatan itu yang sudah bersertifikat halal, karena itu kewajiban ya, kewajiban bagi pemerintah ya, untuk melindungi umat Islam agar tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk-produk kesehatan yang berasal dari bahan yang halal. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, kalau solusi syariahnya ya tadi, ya. Kalau solusi syariahnya itu dalam keadaan normal yang tidak boleh, tapi kalau dalam keadaan darurat, ya, tidak sampai nanti darurat terus, ya. Ya, umat Islam Indonesia itu 87% mayoritas umat Islam. Jadi jangan sampai nanti untuk obat-obatan alasannya masih darurat ini. Ya, harus tenaga ahlinya benar-benar orang-orang yang paham agama juga paham sains. Ini yang kita juga harus ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan hanya belajar
sains tanpa agama atau agama tanpa sains. Jadi harus dua-duanya harus belajar agama juga belajar sains, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menguasai itu, terutama untuk kemaslahatan kita. Apalagi dikaitkan dengan kecanggihan teknologi yang sekarang begitu luar biasa, itu tidak mungkin kita orang Islam tinggal di situ. Jadi kita sebagai umat Islam ya harus mengikuti ya perkembangan dalam dunia sains, juga mengikuti perkembangan dalam ilmu agama, jangan ketinggalan. Ada yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kalau solusi syariah ya tadi dalam keadaan darurat ya boleh, tapi kalau dalam keadaan itu tidak boleh, maka kita harus tahu bahan-bahan yang digunakan dalam dunia medis ini apa, agar kita waspada ketika kita menggunakan dikasih bahan itu, ya kita tanya ada nggak bahan yang halal, kalau ada yang halal kita pakai yang halal. Ya, kalau dalam keadaan itu darurat tidak ada lain, ya, itu diperbolehkan. Ini pegangan aturan dalam hukum agama. Ada mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa disampaikan, silakan Anda sampaikan. Ya, silakan. Ya. Masalah yang sekarang lagi viral itu kan ayam goreng hiduran Solo, Ustaz. Iya. Yang setelah 50 tahun lebih ternyata kan baru ketahuan kalau menggunakan bahan non halal ya. Iya. Ya, seringkali kan BPOM dan MUI yang kita andalkan itu tadi sih kecolongan, tapi sering kecolongan. Iya. Nah itu bagaimana ya kita memproteksi supaya tidak merugikan umat Islam secara umum gitu. Iya. Dan juga bisa dua iya. lagi sekalian gitu. Iya. Yang kedua yang terkait dengan vaksin. Sekarang ini kan kita mau dipaksakan vaksin dari BC, vaksin di BC ya. Nah kita sebagai umat Islam kan tidak tahu profesinya non muslim, kita nggak tahu materialnya itu. Bagaimana kita menyikapi itu untuk menolak? Iya. Baik. Jadi memang ya kasus-kasus itu kan juga sempat kemarin itu produk bersertifikat halal, tapi ternyata dari ada 9 produk yang sudah bersertifikat halal, tapi ternyata begitu di uji lab, ya kan ada pengawasan sebenarnya. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Cuma kalau saking banyaknya produk gitu, saking banyaknya produk, ya, jutaan. Ya. Jadi sementara tenaganya itu terbatas. Dari BPOM, dari BPJPH itu tenaganya sangat terbatas. Ya, sementara produknya sejuta. Sehingga sempat kemarin 9 produk yang diumumkan secara resmi itu dicabut sertifikat halal ya. Kenapa? Terbukti mengandung bahan non halal. Itu yang sudah bersertifikat. Bagaimana tidak? Termasuk tadi kasus yang di Solo ya, sudah lebih dari setengah abad, ya, Masya Allah. Akhirnya baru ketahuan kalau ya minyaknya ya itu menggunakan minyak nabi. Ya, itu bukan sekali dua kali kasus itu kan. Dan di situ juga perlu sebenarnya peran dari masyarakat. Ya, peran dari masyarakat. Jadi kalau hanya mengandalkan pemerintah dan MUI lebih sangat terbatas sekali. Ya, sangat terbatas. Begitu dia hanya mengeluarkan fatwa saja. Jadi kalau untuk turun ke lapangan itu enggak. Ya, kalau ada laporan baru ya dalam orang baru. Maka ini penting juga tadi peran masyarakat. Ya kalau curiga, misalnya ada curiga sesuatu ya sebaiknya disampaikan saja. Jadi kita tidak hanya bisa mengandalkan pemerintah saja. Karena keterbatasan tadi.
Ya memang dari BP POM itu dia aktif, ada pemeriksaan ada seperti itu. Jadi ya, tapi kan tadi karena keterbatasan banyaknya jumlah produk, ya itu sering kecolongan, sudah digunakan sekian lama baru ketahuan, gitu, ya baru ketahuan. Jadi memang perlu peran masyarakat tadi juga kepatuhan. Jadi kalau dalam sertifikasi halal itu kan sebenarnya di dalam perusahaan itu ada penanggung jawabnya sebenarnya. Sudah ada penanggung jawabnya. Jadi kalau untuk mengajukan sertifikasi halal itu harus dalam perusahaan itu harus ada yang namanya penyelia halal. Penyelia halal itu tim manajemen halalnya internal, auditor internal. Jadi di dalam produksi itu harus ada tim halalnya yang dia memastikan bahwa bahannya, alatnya, cara pengolahannya, pengemasannya itu dipastikan halal. Itu tanggung jawab itu, ya. Jadi walaupun nanti yang punya perusahaan itu orang non Muslim, tetapi yang bekerja di situ kalau dia mengikuti sertifikasi halal, yang bekerja di dalamnya di situ wajib orang-orang Islam, terutama tim manajemen halalnya, ya disebut dengan penyelia halal itu. Mereka harus bersertifikat juga itu, Pak. Ya, jadi perusahaan-perusahaan besar itu kalau dia mengajukan sertifikasi halal, itu dia harus punya tim manajemen halal di perusahaan itu yang dipastikan bahwa timnya itu sudah tersertifikasi sebagai penyelia halal, terstandar. Jadi tidak asal-asalan. Itu baru nanti bisa disertifikat produknya. Jadi itu benteng pertama, ya, yang memastikan bahwa produk itu halal. Jadi kalau pengawasan dari eksternal, jadi ada internal dan eksternal. Jadi internal dari perusahaan itu namanya tim manajemen halal. Kalau eksternal itu ya dari namanya auditor halal. Dari kalau sekarang auditor halal itu kan dari LPH, lembaga pemeriksa halal, itu di bawah BPJPH. Jadi untuk menetapkan halal itu kan ada 3 lembaga yang terlibat. Yang pertama BPJPH, unsur pemerintah sebagai administrasinya yang koordinir. Kemudian MUI itu sebagai fatwanya yang mengeluarkan fatwa. Yang ketiga adalah LPH, lembaga pemeriksa halal. Ya, kalau LPH ini unsur para saintis ya. Kalau MUI itu adalah aspek syar'inya. Jadi sudah diintegrasikan sebenarnya kalau dalam sertifikasi halal itu antara ahli sains, pakar sains dan pakar syariah itu dipadukan. Nanti yang melakukan pemeriksaan di lapangan itu ahli sains, pakar sains. Dan untuk menjadi auditor itu nggak mudah, jarang yang lolos. Jadi dia harus benar-benar ahli. Ya, kalau dia ahli biologi, ahli kimia, ahli farmasi, ya dia harus benar-benar ahli, bukan asal-asal. Itu ujiannya atau SKNN-nya itu aturannya sangat ketat, ya. Ya, bahkan termasuk laboratoriumnya itu lengkap juga. Kalau LPH itu lembaga pemeriksaan, ya itu yang eksternal, dia memastikan yang dia sejak ke perusahaan. Tapi benteng pertama itu adalah di situ harus ada tim manajemen halal internal. Itu jadi untuk memastikan produk halal itu seperti itu, sehingga tadi benar bisa dipastikan. Nah nanti lapor kalau memang ada intervensi dari pemilik perusahaan menggunakan bahan ini, bahan itu. Tugas manajemen halal internal ini yang dia melaporkan ke pihak yang berwenang, gitu. Ya, jadi sebenarnya sudah kuat itu bentengnya kalau bagi yang sudah bersertifikat halal. Ya itu. Tapi kalau yang belum bersertifikat halal memang tidak ada jaminan, gitu ya, tidak ada jaminan. Kemudian berkaitan dengan vaksin, ya kalau memang diwajibkan oleh pemerintah maka pemerintah harus memfasilitasi. Dan itu ketika dia mewajibkan itu vaksinasi, maka harus vaksinnya dipastikan ya
berasal dari bahan yang artinya sudah melalui proses sertifikasi, itu tanggung jawab pemerintah. Nah kita kalau memang itu tidak dijaminkan seperti itu, ya kita boleh-boleh saja kalau menolak kan, akhirnya tidak darurat kan gitu. Ya, kecuali darurat gitu ya, darurat ya apa. Tapi kalau dalam keadaan darurat ya, boleh-boleh saja walaupun diwajibkan kita menolaknya kan gitu. Tapi kalau sudah tersedia yang halal, nggak masalah kan gitu. Jadi semua harus ada kepastian dan kejelasan. Jadi kalau diwajibkan ya, jadi kewajiban pemerintah itu bukan hanya memvaksinasi saja, tapi harus menyediakan vaksin yang halal. Itu kewajiban dia. Kalau sekarang sudah kewajiban dia karena sesuai dengan undang-undang, ya kan, undang-undang jaminan produk halal. Itu. Silakan ya. Cukup Pak? Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.